Saudara, kualitas atau mutu barang tersebut atau sesuatu bernilai tinggi tergantung apanya. Bentuknya yang indah, manfaatnya banyak, atau apa coba menurut saudara aja. Dia bisa begitu mahal dan berharga dikarenakan apa? Prosesnya. Setuju ya? Dibikinnya susah. Nah, biasanya yang dibikinnya susah karena melewati proses itu biasanya bernilai tinggi. Kalau yang prosesnya mudah, itu boleh dikatakan tidak ada, ya nggak begitu berharga. Termasuk juga orang, ya. Entah itu makanan, kalau manusia itu kedudukan, jabatan, atau pangkat, profesi. Jadi kalau saudara lihat ya, makanan yang kenapa bisa begitu mahal, karena bikinnya susah. Harus direbus dulu 12 jam misalnya. Mendapatkan bahan-bahannya juga agak sulit, di atas gunung. Dan harus ditaruh sesuatu, taruhlah ginseng, yang umurnya harus ada kurang lebih 100 tahun. Maka saya jamin makanan itu akan jadi mahal dan bernilai tinggi. Dalam profesi, kalau saudara cuma jadi dokter aja, lulus dokter, dan dia bisa menjadi hebat, itu biasanya jadi dokter spesialis. Harus lewat lagi, namanya apa? Proses menjadi dokter spesialis. Yang lulusan sarjana hukum, kalau mau lebih hebat lagi, dia misalnya mau jadi notaris, dia harus diproses lagi alias sekolah tambahan. Entah berapa tahun, saya nggak tahu ya. Sudah udah nangkep ini ya. Nah, sebagai olahragawan juga, kalau yang di kampung sama yang bertanding di Olimpiade, itu prosesnya beda nggak? Ya, latihannya mungkin yang di kampung antar antar RT RW sekedarnya. Tapi kalau yang mau dipilih menjadi juara di Olimpiade itu apa? Lewat proses namanya apa? Latihan. Sudah nangkep ini ya? Apalagi, ini saya kasih gambaran-gambaran dulu. Dalam profesi misalnya, Kopassus sama Hansip. Kopassus kan tuh hebat, luar biasa. Kita menaruh hormat. Karena latihannya sudah tahu nggak? Kopassus itu luar biasa. Kalau Hansip, ya baris berbaris. Sudah nangkep ini ya? Oke, itu ya. Jadi proses menentukan kualitas. Dan proses perlu waktu. Ini bulan Desember, ya. Tanggal 22. 8 atau 9 hari lagi, saudara harus meninggalkan tahun 2024. Artinya, Januari sampai Desember, saudara itu diproses. Untuk masuk tahun 2025, harusnya lebih baik. Nah, ini saya mau ajarkan kepada saudara, supaya saudara mencapai apa yang saudara impian, ya, yang saudara impikan. Dan saya lihat, coba saudara selidiki, benar gak? Manusia lebih menyukai pencapaian didapat oleh orang itu kalau dia bersaksi. Sekarang saya jadi juara, saudara suka dengan jadi juaranya. Tetapi saudara tidak suka dengan proses yang dilewati orang itu, betul nggak? Maunya ujungnya aja. Wah, hebat ya, dia bisa menang. Hebat ya, dia bisa jadi juara. Saya mau aja jadi juara seperti dia. Tapi saudara tidak suka dengan proses yang dialami oleh orang itu, akhirnya dia menjadi juara. Betul nggak? Hari ini coba kita introspeksi diri. Ini di akhir tahun ya. Jadi kalau saudara tidak mendapat apa yang saudara impikan, cita-citakan, jangan salahin Tuhan. Karena saudara gagal di dalam prosesnya Tuhan, ya. Lama tidaknya di dalam proses tergantung apa? Saudara tahu nggak? Responmu. Responmu menentukan kecepatan pencapaian yang saudara impikan. Saya kasih contoh adalah Israel. Bangsa Israel ditebus dari Mesir, mau dipindahin ke satu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu tanah perjanjian. Itu nggak bisa langsung bin salabin muncul di sini. Dia harus lewat proses namanya padang gurun.
padang gurunmu ini tahun 2024 bagaimana? Muter-muter apa langsung sudah mencapai apa yang kau impikan dan Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di mana di sini kebahagiaanmu akan full. Sebentar lagi saudara akan lewati kan? Apa saudara masih putar-putar balik lagi dari awal? Lama tidaknya prosesnya Tuhan tergantung apa? Responmu. Ya. Oke. Nah, Israel perlu diproses oleh Tuhan di padang gurun sampai berapa tahun? Saudara tahu 40 tahun. Dan saya selidiki karena saya pernah diproses sama Tuhan. Umumnya dalam prosesnya Tuhan hanya satu tujuan, yaitu kerendahan hati. Ini saya sering ya ajarkan kepada saudara ya. Di mana kerendahan hati itu sumber hikmat plus roh takut akan Tuhan. Keluarkan dulu. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Bisa dikeluarkan? Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Proses itu adalah apa? Kalau saya alami merestart kehidupan kita. Jadi dikosongkan semua file-file sampah. Kalau handphone tuh mau di restart, itu filenya habis tuh. Saudara dibuat dari nol lagi, ya, supaya saudara bisa menikmati janji Tuhan, yaitu menikmati prosesnya Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan umumnya dalam prosesnya Tuhan hanya satu tujuan, yaitu kerendahan hati. Bukan kata saya. Coba apa kata Alkitab. Kita baca ya. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas izin atau kehendak Tuhan Allahmu. Di mana? Padang gurun. Prosesnya Tuhan. Selama berapa tahun? 40 tahun ini dengan maksud. Tadi saya katakan, saya selidiki. Proses itu tujuannya cuma satu, apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Untuk bisa pegang perintahnya, saudara itu perlu kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, saudara berkata, begitu aja pakai, ya ikutin firman, pakai logika saya aja juga bisa, begitu aja pakai doa. Nah, ini respon saudara. Ayat 3. 3, ayo cepat. Bisa keluar 3. Nah, saudara baca ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Urusan perut, makan kue tiaw, pesta, makan di restoran ini itu, urusannya makan aja ya, dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman. Untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan, perlu firman Tuhan, perlu hikmat dalam merespon, mengambil keputusan, menentukan pilihan. Saudara bisa jadi hari ini itu akibat keputusanmu, saya nggak tahu berapa tahun yang lalu, jadi sekarang. Yang jadi dokter pasti keputusan waktu dia lulus SMA, dia ngambil keputusan untuk kuliah kedokteran. Nggak mungkin dia kuliah kedokteran jadi pengacara. Dia jadi dokter itu akibat keputusan atau pilihan yang dia ambil, ya pas begitu lulus sekolah. Sudah nangkep ini? Ya. Jadi untuk menyadari bahwa, maksudnya firman ini untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan, firman Tuhan, yaitu hikmat. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perlu firman, ya, perlu hikmat. Tanpa Tuhan atau hikmat, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan menikmatinya, meskipun harta kita banyak. Coba keluarkan dulu sebentar, Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Tuhan, kita ini perlu Tuhan. Saudara tidak bisa menikmati apa yang ada di tanganmu. Untuk selama-lamanya ya, kekal, sukacita yang sejati. Keluarkan Yohanes 15 ayat 5, saya sih hafal. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kau tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan, meskipun hartamu banyak. Banyak saya lihat orang yang seperti itu. Ya, nggak bisa keluar. Tadi saudara bisa dengar ya, Yohanes 15 ayat 5. Nah, saudara, kenapa tadi saya katakan prosesnya Tuhan tujuannya cuma satu, yaitu mengajarkan kepada saudara untuk rendah hati. Saya selidiki. Ingat nih ya, yang paling bisa menghancurkan kehidupan seseorang, yang gampang membuat seseorang itu menderita adalah pride. Pride itu apa? Gengsi. Apa tuh? Keangkuhan hidup, kesombongan. Orang mudah tersinggung, pasti orang itu ada kesombongan. Walaupun dia nggak tampilkan. Baru diomongin, direndahkan dikit, tersinggung sampai nggak bisa tidur 3 hari. Rugi ya. Tangkap ini nih, maksud Tuhan dalam proses ini adalah kerendahan hati. Apa ya, kalau orang yang membanggakan pride itu apa ya? Harga diri diutamakan, kalau Alkitabnya keangkuhan hidup. Itu kan keinginan dunia ya. Mudah tersinggung, mudah kecewa, gampang sakit hati, gampang terluka hatinya, mudah tersulut amarahnya. Ketika tersentuh aja harga dirinya, bisa meledak itu. Lagi ngomong biasa-biasa aja, mau ngomongnya keras-keras, dia biasa aja nih. Begitu tersentuh aja harga dirinya, bereaksi. Sudah pernah seperti itu? Sering ya? Saya pernah. Tadinya saya udah tenang-tenang, saya ya gini-gini. Begitu tersentuh harga diri, apalagi waktu zaman COVID tuh. Ini pendeta apa pendekar nih? Waduh, ibadah tetap diadain misalnya gitu. Wah, langsung emosi saya. Benar ya? Oke, itu ya. Nah, saudara harus sadar. Jadi apa? Kesombongan itu kan Tuhan paling benci. Saudara tahu, iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa apa? Mencuri, berzina. Apa? Kesombongan. Jadi karakter iblis itu adalah tinggi hati. Maka iblis tidak suka kita merendahkan diri, karena iblis tahu dalam kerendahan hati terdapat banyak berkat. Dalam kesombongan tinggi hati, saudara jatuh sebelum jatuh. Masuk 2025, ini jadi tekad saudara. Tangkap ini ya. Keluarkan 1 Petrus 5 ayat 6. Coba lihat ini. Sebelum ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Baru di ayat 6. Bisa keluar? 1 Petrus 5 ayat 6. Ya, saya baca ya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikannya pada waktunya. Kapan waktunya? Waktu engkau mampu untuk merespon prosesnya Tuhan. Ketika harga dirimu tersentuh, engkau tetap tersenyum, sukacita, bahagia, dan tetap happy. Di situ waktunya ditinggikan. Nggak bisa keluar ya. Ayat 7-nya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara mau selidiki, saudara ini punya kerendahan hati, di mana kalau sampai capai standarnya Tuhan, kamu ditinggikan pada waktunya. Ceknya di ayat 7 nih. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya selidiki, orang khawatir adalah orang yang selalu memakai kekuatannya sendiri. Nggak bisa keluar ya ayatnya ya. Aneh. Nggak bisa, orang khawatir adalah orang yang selalu memakai kekuatannya sendiri. Mengandalkan diri sendiri, merasa mampu tanpa Tuhan. Maka orang itu pasti khawatir. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, apa sih kerendahan hati definisinya? Orang yang menyadari kekurangannya, sehingga merasa tidak gini, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari kekurangannya, kelemahannya, sehingga bergantung 100% kepada Tuhan. Itu, kalau disadari itu, ya. Orang yang khawatir merasa mampu tanpa Tuhan. Dia
mencoba mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan yang dia punya. Harusnya libatkan Tuhan, ya. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dalam menjalankan kehidupannya seolah-olah Tuhan itu tidak ada, karena tidak melibatkan Tuhan. Coba kita selidiki dari Januari sampai Desember ini, saudara penuh dengan kekhawatiran. Saya jamin urusannya, penyebabnya saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Dia doanya tunggu udah ada masalah mentok baru doa. Yang begini mah gak usah doa, urusan kecil, nggak boleh tuh. Ya, start tanpa doa nih. Di tengah jalan baru saudara berdoa. Kenapa berdoa? Dapat masalah di tengah jalan. Saya sering katakan, orang yang berdoa di tengah jalan itu bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara lihat kan tuh, dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa kan, itu dia sedang memanfaatkan Tuhan. Ini saya sering sampaikan. Siapa di sini yang sering memanfaatkan Tuhan? Jadikan Tuhan itu ban serep. Maka saudara masuk tahun 2025 masih dalam prosesnya Tuhan, nggak selesai-selesai. Tangkap ini, ya. Jadi lakukan apa yang mampu kau lakukan, yang tidak mampu kau lakukan serahkan kepada Tuhan. Sudah saudara lakukan ini? Mau serahin nama Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Saudara kurang mempercayai Tuhan. Jadi Tuhan diam. Jadi saudara muter-muter aja gitu ya, padahal ada jalan pintas. Tangkap ini ya. Nah, saudara tahu umumnya orang gagal dalam kekhawatiran karena ayat 8. Saya nggak bisa keluar ya. Saudara buka deh. Ayat 8 apa? Saya mau salah satu orang baca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tadi kan 6, 7, 8. Di mana andilnya iblis di dalam prosesnya Tuhan. Coba yang ketemu tolong dibaca ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis di dalam sini terlibat dalam prosesnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum, bukan menggigit, menerkam, apa mencengkram. Mengaum itu ngeluarin suara. Bahasa gampangnya, ngomporin saudara, mengintimidasi saudara. Siapa di sini korban intimidasi daripada si iblis? Waktu saudara udah mau mengampuni, ya, saudara mau berdamai dengan seseorang, saudara udah dengar firman, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saya mau, saya dulu yang minta maaf. Begitu saudara minta maaf, respon orang itu, jangan banyak bacot lo, cari muka aja lo. Iblis kerjain tuh. Saya sering ngomong sama Luki, kalau dia ngomong begitu ketika engkau merendahkan diri, dia ngomongin gitu, bacot lo, gitu ya. Itu percepatan selesainya masalah atau prosesnya Tuhan lebih singkat. Tinggal responmu, kurang ajar, gue udah merendahkan diri, lu ngomong begitu, nggak ada ampun-ampun lagi deh sekarang. Rugi saudara. Makanya si iblis berkata, sayang ya nggak keluar ya. Sadarlah berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menerkam. Oh, mengaum. Mengaum berarti dia nggak melukai saudara dong. Dia keluarin suara, ngomporin saudara, intimidasi saudara. Apa? Mencari orang yang dapat ditelan ya. Siapa selama ini ditelan sama si iblis dalam arti terprovokasi? Ada? Padahal percepatan prosesnya Tuhan udah tinggal satu langkah. Karena saudara udah mau merendahkan diri nih. Ya, saya minta maaf ya selama ini. Padahal saudara nggak salah nih. Saudara merendahkan diri aja. Saya minta maaf ya atas perbuatan saya. Padahal saudara nggak salah nih. Direspon seperti itu yang tadi saya bilang. Banyak bacot lu, cari muka aja lu. Apa responmu? Jawab yang jujur. Jawab. Makanya jadi saudara muter-muter tuh kesalahannya di situ. Sudah nangkap ini ya? Saudara dituduh, dikomporin tuh, ya, oke. Ketika kita sadar maksud dari prosesnya Tuhan, ya masa penantian adalah yang terbaik, maka kita harus mencintai proses. Tangkap ini, ya. Nah, sekarang saya masuk ke inti khotbah saya. Saudara kan belum tahu tema khotbah saya apa?
Apa khotbah saya?